Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman rekan-rekan mahasiswa? Nah, pada kesempatan hari ini tentunya untuk mengawali perkuliahan atau kita mengenal yang namanya itu jaringan komputer pada tema domain sistem atau DNS. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya akan saya share screen yaitu berkaitan dengan mata kuliah kita. Berkaitan jaringan komputer. Kemarin rekan-rekan sudah mempelajari beberapa tema ya berkaitan dengan tema kita. Pertemuan sebelumnya kita sudah beberapa kali berkaitan dengan mas dan lain sebagainya. Dan hari ini kita pada pertemuan kemarin kita sudah bahas di kelas secara umum yaitu routing dan juga transport layer. Hari ini kita memasuki pada materi yang aplikasi dan memasuki layer domain dan sistem. Oke, domain sistem. Research ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas berkaitan di mata kuliah jaringan komputer yaitu pengantar domain sistem. Nah, sebenarnya teman-teman perlu diketahui bahasanya ini bukanlah materi yang secara sempurna, jadi teman-teman nanti bisa juga mencari info di link-link yang bisa valid atau bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan materi domain sistem. Nah, teman-teman tentunya kita sebelum mengetahui apa itu membahas secara detail apa itu domain sistem dalam jaringan komputer, kita perlu sedikit untuk memahami apa itu sih sejarahnya, kenapa harus ada istilah DNS atau domain system seperti itu. Nah, sejarahnya adalah yang bisa dilanjut saja itu sebelum dipergunakannya DNS domain system. Nah, jaringan komputer ini dipergunakan untuk gospel yang berisi informasi dari nama komputer dan IP address-nya. Nah, di internet ini file ini dikelola secara terpusat dan di setiap lokasi harus di-copy versi terbarunya dari host file. Nah, dari sini bisa dibayangkan betapa repotnya ya jika ada penambahan satu komputer misalnya di jaringan. Maka kita harus mengcopy versi terbaru file ke setiap lokasi. Nah, dengan makin meluasnya jaringan internet, hal ini makin merepotkan atau ketika repot lebih kurang fleksibel. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah solusi dengan DNS dengan solusi di mana DNS ini didesain untuk menggantikan fungsi dari hostfile dengan kelebihan unlimited database size dan performa yang tentunya lebih baik. Nah, DNS ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi servis di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Jadi dia aplikasi di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Nah, sebagai contohnya ya, www atau www biasa kita lihat di halaman browsing kita ya.
untuk menggunakan di internet. Nah, lalu diketikkan nama domain. Misalkan kita www.yahoo.com atau www.google.com atau alamat yang lain. Silahkan dicoba bisa. Nah, maka akan dipetakan ke sebuah IP NIS yaitu 202.68.0.134. Coba bisa dicoba ya. Nanti kita coba di apa di layar perambat atau di browser masing-masing bisa menggunakan uh, layanan baik Google, Yahoo dan lain sebagainya silahkan atau Microsoft. jadi jadi di DNS ini dapat dianalogikan pada pemakaian Google telepon, di mana orang yang kita kenal berdasarkan berdasarkan nama untuk menghubunginya. Jadi kita harus memutar nomor telepon di pesawat telepon tersebut. Nah, sama persis ya. Jadi persis seperti host komputer mengirimkan queries ini berupa nama komputer dan domain name server ini ke DNS. Lalu oleh DNS dipetakan ke IP address. Itu gambarannya dari sejarah kenapa kok harus ada DNS atau DNS seperti itu. Nanti kalau mau tanya silahkan bisa disimpan dulu, nanti di akhir bisa bertanya. Nah, selanjutnya domain name lanjutannya masih dalam sejarah ya atau pengertian. Jadi domain name system ini tadi lihat di layar saya, di layar apa masing-masing, maksudnya di layar Zoom. Jadi domain name system ini adalah distribusi atau distributed database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer domain cross resolution di dalam jaringan menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, DNS ini bisa juga digunakan pada aplikasi terhubung ke internet seperti bisa dibaca ya seperti web browser atau email. Nah, di mana di DNS itu membuat atau memetakkan host name sebuah komputer ke IP address. Nah, lagi, jadi dalam domain sistem ini ya, DNS ini juga bisa digunakan sebagai aplikasi penghubung dari internet ke web browser atau email. Nah, di DNS ini membantu untuk memetakan juga name sebuah komputer. Jadi ditetapkan ke address. Nah, selain itu, selain digunakan di internet, DNS ini juga dapat diimplementasikan ke private network atau intranet, di mana DNS ini memiliki keunggulan. Keunggulannya apa DNS? Ada, kalau di sini setahu saya ada 3 ya. Jadi mungkin di referensi yang lain mungkin kalau ada yang lain ya bisa saja. Setahu saya ada 3. Yang pertama apa? Yaitu mudah keunggulan. Yang kedua itu mudah. Yang kedua konsisten. Yang ketiga adalah simple. Mudah maksudnya apa mudah? Nah, DNS ini dapat mudah karena usernya tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. Cukup hostname-nya saja atau nama komputernya saja. Jadi kalau misal tadi yang tidak membuat DNS itu harus mengingat IP address-nya dari komputer tersebut. Padahal IP address itu kan angka-angka ya. Mungkin kita kalau mengingat angka itu kadang bolak-balik kalau terlalu banyak. Namun dengan adanya DNS ini cukup kita untuk apa namanya sampai kita coret-coret ya.
Dan bisa ada jadi ini di mudah, kenapa mudah ya tadi, jadi mudah itu ya karena ini, karena apa, kita perlu menginstal IP address, kita perlu kita menyiapkan address ini, jadi kita cukup mengingat nama dari komputer, namanya kita mengingat nama dari komputer lagi ya, sebenarnya ini misalnya menggunakan komputer. Yang kedua konsisten, yang kedua konsisten. Konsisten maksudnya apa? Mesti IP address, IP address kita singkat IPA ya. IP address ini kan sebuah komputer bisa berubah, tapi hostname tidak bisa berubah ya. Tidak bisa merubah nama. Adalah konsisten. Yang ketiga, selanjutnya ketiga adalah simple. Nah, user user ini menggunakan satu nama, satu nama. Nah, untuk domain, untuk mencari baik di internet maupun di internet. Dalam user ini menggunakan satu nama saja domainnya untuk mencari baik di internet atau di seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya apa itu DNS secara lebih detail? Jadi DNS ini dapat disamakan fungsinya dengan akun telepon. Kita apa, ke, untuk ke, ya kita ya itu tidak sama persis, tapi kurang lebih gambarannya adalah dia fungsinya seperti akun telepon DNS ini. Nah, di mana setiap komputer, di setiap komputer itu berarti, jadi setiap komputer itu di jaringan komputer, maksudnya komputernya ada di jaringan internet, itu memiliki hostname atau punya nama komputer dan uh, internet protokol address. Ada dua itu ya, perlu diingat di dalam dua internet. Nah, internet, internet ini kita ketik saja link di dalam apa namanya komputer ya, komputer di jaringan komputer yang dari jaringan atau jaringan internet. So, tadi ada dua, memiliki dua apa itu, atau dua ciri lah ya. Di sana itu ada hostname dan juga internet protokol atau IP address. Nah, jadi secara umum subclaim yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain akan menggunakan hostname, jadi menggunakan hostname atau nama komputer. Kita akan menggunakan hostname. Menggunakan hostname. Nah,
Lalu komputer yang akan Anda ini misalkan akan memiliki server uh, untuk mengecek hostname. Jadi yang Anda minta tersebut berapa address. Nah, address ini uh, yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer Anda dengan komputer lain. Jadi komputer Anda dengan komputer yang lain. IP address untuk koneksi atau mengkoneksikan. Melanjutkan. Nah, selanjutnya struktur DNS. Nah, jadi ini juga penting ya. Jadi kalau tadi kita sudah paham yaitu apa itu DNS, gambarannya adalah fungsinya bertelepon, di mana setiap komputer dengan memiliki hostname dan juga protokol, atau kalau di telepon kan ada nama dan nomor telepon. Sebenarnya struktur DNS. Nah, struktur DNS itu yang pasti di sini ada empat pembagiannya. Jadi dari struktur DNS itu ada domain namespace. Ini merupakan sebuah hierarki atau pengelompokan berdasarkan nama. Jadi menjadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita jelaskan di sini ada empat. Yang pertama bisa dibaca di layarnya masing-masing, itu root level domains. Root level domain. Nah, root level domain ini ditentukan berdasarkan tingkatannya. Jadi kemampuan yang ada di struktur hierarki yang bisa disebut dengan level. Jadi struktur apa hierarkinya atau disebut kita level. Nah, level yang paling atas hierarki ini disebut dengan root domain. Nah, root domain ini diekspresikan berdasarkan periode, di mana lambang untuk root domain adalah lambangnya saya jadi ini berdasarkan level strukturnya ini level warna level lagi untuk eh, lambangnya ya lambang untuk root level domain. Namanya top level domain. Kalau top level domain itu apa? Jadi kalau top level domain ini saya yakin teman-teman sudah sering buka juga sebenarnya. Jadi top level domain paling pada bagian ini adalah ada beberapa top level domain yang sering kita buka. Misalkan kita buka itu ada contohnya di belakang ada .com, .edu, misalkan indonesia.org, .net, .go, government, .mil, .nom, dan lain sebagainya. .com itu contohnya .com itu yang paling artinya paling banyak digunakan level yang domain yang sering digunakan oleh orang. Karena apa, ini adalah .com ini adalah apa namanya organisasi komersil. Terus kalau sebenarnya .edu itu institusi pendidikan atau universitas kalau di yang secara global internasional ya. Selanjutnya kalau di Indonesia ini beda-beda ya, karena kan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masing-masing institusi pendidikan atau universitas atau sekolah. Ada juga .org. Nah, .org ini sebagai organisasi non-profit. .net biasanya adalah dia backbone dari internet atau network. Terus selanjutnya ada .go. .go ini biasanya digunakan oleh organisasi pemerintah ya, atau non, non yang non militer lah. Kalau di
di militer ada sendiri yaitu MIL, yaitu organisasi pemerintahan Dopmil ya. Dopmil itu organisasi pemerintahan militer dan yang sebagainya. Biasanya dua huruf untuk kode negara biasanya. Kalau misalkan di Indonesia itu .id, di Singapura itu .sg, di Australia .au dan sebagainya. Itu tadi. Selanjutnya top level domain ini dapat berisi second level domain dan host. Gambarannya domain name space. Ini yang top level ya, jadi kita bisa lihat situ ada satu coret-coret ya lebih jelas. Ini ada hati-hati yang root ya, ini root tadi. Ini yang root tadi. Terus selanjutnya yang top level tadi ini ada .com, terus ada .org dan .id. Nah di dalam apa namanya top level ya, di dalam top level ini juga dapat versi second level dan juga host. Nah ini contohnya di dalam apa namanya di dalam uh, top level ini, kemudian yang top .com ini sebenarnya adalah ada second levelnya, ada misalnya hujangan.com atau branding.com. Nah, jadi komponen yang ada di domain hujan.com misalkan server satu, terus di sini kan ada server training.hujan.com saja di subdomainnya. Itu ya gambarannya. Selanjutnya level tadi. Jadi second level itu yang dimaksud seperti gambar di atas tadi itu domain dapat berisi host dan domain lain. Jadi yang disebut dengan subdomain. Jadi dalam second level ini adalah domain dapat berisi host dan juga domain yang lain atau disebut dengan subdomain. Atau banyak akarnya ya atau cabangnya. Jadi untuk contohnya tadi yaitu domain bujangan misalnya. Jadi misalnya bujangan.com ini terdapat komputer host seperti server 1.com bujangan.com, server 1.bujangan.com dan sub domainnya itu bisa nanti kita digambar di atas ini. Nah, bisa saja diisi dari server 1.bujangan.com ini di dalamnya ada bujangan, ada subdomainnya itu training.bujangan.com. Gambarnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya subdomain training .bujangan.com ini juga terdapat komputer host seperti ada bisa di contohnya adalah claim1.training.bujangan.com. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada hostname atau tadi sudah saya singgung dari awal ya. Jadi hostname ini yang digunakan dengan hostname akan menciptakan full validate domain name atau FVDN untuk setiap komputer. Jadi sebagai contohnya adalah jika terdapat file server 1.detik.com di mana server 1 adalah hostname dan detik.com adalah domain name-nya. Jadi hostname-nya itu ya tadi yang di awal di depan ya, yaitu file servernya tadi. Terus misalkan kita contohkan lagi file server 1.detik.com. Jadi file server ini adalah
hostname-nya, dan detik.com adalah domain. Atau misalkan teman-teman kan punya di kampus, misalkan kampus ITS PKU, jadi nanti teman-teman ini namanya misalkan latifa.itspku.com misalnya, atau .ac.id, maka Latifah itu adalah sebagai ini apa hostname-nya, terus itspku.ac.id itu adalah sebagai domain. Selanjutnya, bagaimana DNS itu bekerja? Jadi fungsi dari DNS ini adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan. Di DNS ini disebut dengan resolver atau dan juga DNS server disebut dengan name server. Resolver atau nanti di gambar ada ya, atau plan ini mengirimkan permintaan ke name server berupa queries. Ya, jadi dengan resolver dan mengirimkan tadi ya ke name server ke queries. Name server ini akan memproses dengan cara mencek ke lokal data DNS, menghubungkan dan nama server lainnya, atau akan mengirimkan message error jika datanya ternyata permintaan dari klien itu tidak dilakukan. Nah, proses tersebut dengan membuat lookup query ini yaitu permintaan dari klien dengan cara memetakan nama komputer host ke IP address. Jadi bisa dipahami ya, jadi itu misalkan resolver atau claim ini mengirimkan yang pertama adalah ini bisa dilihat di ada nomor 1, yaitu kita sudah ini langkah pertama di sini adalah langkah kerjanya resolver atau claim 1 dan claim ini mengirimkan queries ke server di DNS server. Nah, name server ini mengecek, yang kedua name server ini mengecek ke lokal database ini name server lain. Nah, jika ditemukan akan diberitahukan ke resolver, diberikan ke pada claim. Jika tidak akan mengirimkan keluar message. Nah, selanjutnya server atau claim ini menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan oleh name server tadi. Itu gambaran DNS. Nah, kesimpulannya adalah DNS ini adalah hasil pengembangan dari metode pencarian hostname terhadap IP address. Apalagi DNS atau domain name system tadi adalah hasil domain name server ya. Jadi ini adalah hasil dari metode pencarian hostname terdapat yang terdapat di IP address di internet. Ada DNS server atau resolver mengirim ke name server. Nah, name server ini akan menerima permintaan dan memetakan nama komputer ke IP address. Nah, domain name space adalah selanjutnya domain space itu adalah pengelompokan atau DNS yang ini adalah domain yang space ya. Ini adalah pengelompokan secara hierarki yang terbagi atas root level domain, terus top level domain, terus second level domain, dan juga host domain. Jadi itu saja mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau lebihnya dari saya mohon maaf. Nanti selalu bisa di pertanyaan atau komentar bisa di komentar nanti segera
akan kita analisis. Apabila ada barangkali ada tanggapan atau yang diperbolehkan. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Saya. Wassalamualaikum.